BO yang kedua di bulan Oktober tahun 2023. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Mam Asyik. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita silakan duduk kembali. Secara selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan kemurahan-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan PMO level sekolah yang kedua di bulan Oktober ini dalam keadaan sehat. Kita akan mengevaluasi hasil PMO pertama kita pada saat ini. Dan kita tahu bersama bahwa kita telah menetapkan bersama-sama yang menjadi fokus untuk PMO kita adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada PMO pertama kita temukan bahwa ada kesulitan-kesulitan atau ada masalah-masalah yang kita temui dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana ternyata anak-anak kita ada yang disebut sebagai anak-anak spesial atau anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga menjadi kendala di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk menunjang atau untuk menyelesaikan masalah pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan biarkanlah PMO kita pada hari ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan kita dapat lanjutkan kepada PMO selanjutnya. Oleh karena itu, atas izin Tuhan, atas izin kita semua, saya membuka PMO level PMO yang kedua
tingkat SMA Kristen Citra Bangsa dinyatakan kita mulai atau dibuka bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Pendeta Amor Pangemana SDA yang sudah memberikan sambutan untuk kegiatan kita hari ini. Kita masuk untuk kegiatan yang berikut, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu Matilda dari Manglai SPC yang ditunjuk sebagai koordinator untuk kegiatan kita dari PMO yang pertama. Untuk Ibu Matilda atau Ida, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Martin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Baik, hari ini saya akan sedikit menceritakan, melaporkan berkaitan dengan tindak lanjut dari hasil PMO yang sudah kita lakukan dalam 2 hari kemarin dalam bentuk IHT pendidikan inklusif atau sekolah inklusif di SMA Kristen Citra Bangsa Menjadi Kupang. Seperti yang kita tahu bersama, apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, bahwa kita menemui akar masalah dalam PMO yang pertama, di mana dalam menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi, kita menemukan bahwa ternyata dalam berbagai keberagaman peserta didik, ada peserta didik dengan kebutuhan khusus yang kita temui di beberapa titik kelas. Oleh karena itu, disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dalam setiap rumpun, disampaikan bahwa ini menjadi kendala dalam Bapak Ibu Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak Ibu Guru rancang. Oleh karena itu, berdasarkan akar masalah yang kita temui ini di PMO pertama, kita melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah yang pertama, pihak sekolah mengenali peserta didik dengan kebutuhan khusus dengan ciri-ciri yang ada. Dan ditemuilah 6 peserta didik dengan ciri-ciri berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian dari sekolah melakukan dan melakukan koordinasi. Oleh karena kita dan orang tua untuk berkoordinasi dengan sekolah. Kita berkoordinasi berkaitan dengan segala kondisi yang baik dan buruk untuk bisa dihidup dan bertemu kita dalam proses pertemuan dengan orang tua setiap orang tua ini berkoordinasi dengan sumber informasi untuk penyelenggaraan ini SLB terdekat. Yang bisa berkoordinasi adalah SLB Kota Kupang. Maka berkoordinasi langsung seperti berkoordinasi dengan bahwa sekolah ditemui peserta didik dengan khusus lalu berkoordinasi dengan pihak SLB mendapatkan beberapa informasi, mendapatkan koordinasi dari kepala sekolah tersebut, kira-kira solusi yang tepat untuk kita lakukan. Setelah melakukan koordinasi, ditemuilah satu solusi yang kita bicara
jadwal akan tertutup bertemu dengan kemudian setelah jadwal anak-anak pergi sesuai jadwal ke psikolog melakukan sisi tes, namun ditemui kendala dari 6 peserta didik yang kita temui terkenali dengan program khusus yang 4 yang bisa pergi. Dua lainnya tapi susun waktu ke depan dengan psikolog yang pasti bisa dites. Setelah mendapatkan tes psikolog khusus, beberapa waktu kemudian hasil keluar dan kita pun mulai merancang kegiatan di mana hari pertama itu berkaitan dengan sosialisasi inklusi, karena kebanyakan kita memang masih dalam pola pikir bahwa jantung semua anak-anak mendapatkan yang mereka, ternyata memang ada anak-anak khusus yang punya kebutuhan khusus dalam proses belajar dan memang juga mempunyai hak yang sama dalam belajar. Karena itu kita perlu mendidik dalam mindset kita itu yang pertama, yang pertama yaitu sosialisasi sekolah inklusif, kalau yang semateri Bapak ini dan dilanjutkan yang kedua merancang proses pembelajaran belajar jadi demikian yang kita lakukan dalam rangka untuk menyelesaikan akar masalah bukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan akhirnya boleh berjalan dengan baik di pertama maupun di kedua dan teman-teman juga dari masing-masing hasilnya berkaitan dengan diri aja yang jadi itu pasti yang disampaikan kegiatan ini tidak masuk terima kasih tidak bersama kita bahwa kemarin kita sudah melaksanakan informasi khusus untuk sekolah inklusif. Hari pertama kita mengenal sekolah inklusif. Hari kedua kita juga membahas proses pembelajaran untuk anak-anak. Nah, setelah ini kita akan melihat salah satu contoh dari organisasi ini, di mana di dalam NPP-nya ini merupakan tentang mobilisasi yang dikhususkan untuk peserta didik yang begitu khusus. Karena itu, saya minta kesediaan dari Pak Daud berkoalisi untuk mempresentasikan hasil tantangan dan diskusinya pada dan tidak kesempatan. Mempresentasikan pembuatan modul untuk ajar yang kedua di sini kami melakukan sebuah besar punya ibu sekalian untuk tahu bersama bahwa ibu sekalian perlu kita tahu bersama bahwa pada peserta ini itu anak-anak jumlahnya saat belajar atau duduk di lingkungan SMA.
Dan sesuai dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Miss Indah sebelumnya, bahwa saat kita menerapkan pembelajaran berkomunikasi dan membahas, anak-anak masih memiliki kendala, khususnya kemudian anak yang sudah disebutkan tadi, sehingga dalam mengatasi persoalan tersebut, kita kemudian menyusun modul ajar untuk mengatasi misalkan pertemuan saat ini dari anak yang sudah disebutkan dari hasil pemeriksaan sekolah, ini kami mengambil 2 siswa yaitu Adriel dan Ingrid. Dari hasil pemeriksaan diperoleh bahwa mereka memiliki nilai pengetahuan itu berkisar antara 20 sampai 60, sehingga mereka dikelompokkan pada 10 tadi. Jadi kami artinya mereka memiliki keilmuan dalam intelektual, dan kami secara langsung apa yang disampaikan oleh guru saat kita menjalankan sekolah. Oleh karena itu menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak ini, maka di sini dapat dilihat kemampuan awal yang dimiliki oleh anak-anak ini bersama dengan tim. Di sini untuk kemampuan awal yang dimiliki oleh anak-anak ini dan Ingrid kurang lebih sama. Di sini anak Adriel dan Ingrid itu sudah cukup dalam mengenal alat transportasi menggunakan mobil. Kemudian yang kedua, peserta didik dalam hal ini Ingrid dan Adriel sudah cukup dalam ilmu apa yang harus dilakukan untuk mengintegrasi bola. Kemudian kemampuan komunikasi dari kedua anak ini sudah cukup baik, dan percaya diri dari kedua anak ini juga cukup baik saat kita melakukan komunikasi dalam kelas untuk sini kompetensi awal yang harus dimiliki oleh Adriel dan Ingrid saat untuk pembelajaran ini, khususnya untuk pemeriksaan bola, yaitu mereka harus mengenal alat transportasi. Kemudian yang kedua, dalam alat transportasi itu mereka juga harus mengetahui dari transportasi itu mana transportasi yang bisa menghasilkan asap dalam hal ini pembakaran, dan ada alat transportasi yang tidak bisa menghasilkan asap. Kenapa ini merupakan pengetahuan awal? Karena asap itu merupakan satu bagian yang mempengaruhi terjadinya pemanasan global. Kemudian topik pelajar Pancasila yang dinilai di sini saat melakukan kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu berakhlak mulia, mandiri, dan bernarasi. Dan ada sarana prasarana yang mendukung akan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan nanti akan didahului dengan masalah untuk memancing motivasi atau semangat belajar dari anak untuk lebih mendalami akan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian dalam materi ini capaian pembelajaran yang akan diterapkan itu pada fase E, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai dengan kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konteks kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konteks kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, di sini dalam capaian pembelajaran ada warna kuning yang saya berikan pada titik ini, karena pada materi ini yang akan diterapkan saat kegiatan pembelajaran di kelas. Dan khusus untuk modul ajar ini kami hanya merancang untuk 1 kali pertemuan. Kemudian untuk mencapai akan capaian pembelajaran yang ada, di sini ada tujuan pembelajaran juga yang diberikan. Dan dari tujuan pembelajaran ini kami bagi dalam 2 elemen dalam ilmu kimia, yaitu elemen pemahaman kimia dan elemen keterampilan proses. Untuk elemen pemahaman kimia, karena kita tahu bahwa Adriel bersama dengan Ingrid memiliki kemampuan intelektual yang terbatas, sehingga dari kata O pada capaian pembelajaran untuk materi pemanasan global itu menjelaskan, karena kita tahu mereka belum cukup sampai di sana, sehingga di sini kami menyebutkan kata O pada materi ini, di mana kata kerja operasional yang kami gunakan yaitu mereka harus dapat membedakan alat transportasi yang menghasilkan asap dan tidak menghasilkan asap. Kemudian yang kedua, memahami dampak buruk saat menghirup asap kendaraan dalam volume yang banyak. Kemudian memilih langkah cepat dalam mengurangi dampak pemanasan global dalam kehidupan. Kemudian untuk keterampilannya, mereka diminta untuk dapat memilih dari gambar beberapa alat transportasi
kira-kira mana yang dapat menghasilkan asap dan yang tidak menghasilkan asap. Kaitannya nanti dengan pemanasan global. Kemudian tema aman bermakna yang akan mereka peroleh saat mempelajari materi ini yaitu peserta didik dapat memilih dan menentukan alat transportasi yang dapat menghasilkan asap dan berbahaya untuk kehidupannya. Selain itu, peserta didik juga dapat memilih langkah penanganan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari asap kendaraan. Bapak Ibu sekalian, dalam memilih di sini bukan berarti mereka diminta untuk langsung berpikir dalam menyampaikan pendapat mereka. Tapi nanti LKPD yang disusun, kita memberikan gambar kepada mereka dan dari gambar itu mereka memilih. Misalnya ada 2-3 gambar, dari gambar itu kemudian mereka memilih saja mana yang tergolong alat transportasi yang menghasilkan asap dan tidak. Begitupun dalam mencegah terjadinya proses pemanasan global. Kemudian untuk pertanyaan semantik, di sini dari kedua gambar di bawah ini, manakah kendaraan yang menghasilkan asap? Jadi ini adalah pertanyaan semantik yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi anak saat mau mengikuti kegiatan pembelajaran ini, khususnya untuk materi pemanasan global. Jadi di sini sudah ada dua gambar yang menunjuk pada materi. Kemudian kita meminta mereka saja untuk menentukan dari dua gambar ini mana yang merupakan alat transportasi yang menghasilkan asap. Kemudian pertanyaan semantik yang kedua, dari kedua gambar di bawah ini, manakah yang dipilih saat kedua anak ini misalnya berada di jalan? Apakah mereka tidak menggunakan masker atau menggunakan masker? Kemudian nanti dalam LKPD yang kami susun bersama dengan tim-timnya, nanti LKPD yang diberikan ini, kami memberikan itu berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak meminta anak untuk membacanya secara langsung, tapi kami menyusunnya dalam LKPD, tapi LKPD itu diberikan dalam bentuk pertanyaan. Sehingga anak langsung menjawab dari pertanyaan yang kami berikan. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya di sini perlu ada 4, seperti yang sudah tergambar di atas. 4 tujuan ini akan terselesaikan saat mengikuti kegiatan pembelajaran di tahapan ada pertanyaan pertama. Dan dalam meninggalkan tujuan pembelajaran tersebut, kita harus sesuaikan juga dengan tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Di tahapan awal seperti biasa yang sudah dilakukan, dan pembelajaran diawali dengan doa, kemudian guru juga menyapa anak untuk mengetahui persiapan mereka saat mau mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian guru juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran di pertemuan tersebut, dalam hal ini tentang pemanasan global. Kemudian untuk meningkatkan motivasi semangat dari anak-anak untuk belajar, maka di sini diberikan pertanyaan semantik atau bisa kita kenal juga dengan persepsi. Nah, di sini seperti yang sudah digambarkan di atas tadi, kita mulai menerapkan dalam kegiatan pembelajaran, dalam hal ini kegiatan awal. Kemudian setelah mereka diberikan pertanyaan semantik, guru menyampaikan manfaat mempelajari materi pemanasan global. Dan di sini kita tahu, kita kembali ingat bahwa anak Adriel dan Idris itu memiliki kemampuan yang tidak sama seperti teman-teman yang lain, sehingga dalam mendukung mereka untuk memahami materi ini, kita lebih memperbanyak bagian materi itu dengan gambar-gambar dan seperti ini sekalian. Kita masuk dalam kegiatan inti, karena di sini kita menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kita awali orientasi peserta didik itu dengan masalah dan kita kaitkan dengan pendekatan saintifik, yaitu 5M. Di sini mereka mulai melakukan pengamatan, yaitu peserta didik diarahkan untuk mengamati masalah yang ada dalam kehidupannya dengan mengamati gambar yang ada pada LKPD-nya tentunya. Nah, dari kedua gambar ini mereka diminta untuk mulai menganalisis kira-kira dari kedua gambar ini mereka lebih memilih hidup di bagian gambar di mana? Apakah hidup di jalan yang penuh dengan asap atau hidup di lingkungan yang penuh dengan pohon-pohonan yang asri tentunya. Nah, kemudian dari pilihan itu kita arahkan mereka untuk belajar di sini, yaitu peserta didik menemukan masalah dalam bentuk sebuah pertanyaan untuk melatih kemampuan berpikir kritis di sini. Kita kembali kepada profil pelajar, yaitu berpikir kritis. Misalnya pertanyaan muncul, nah di sini untuk menimbulkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik ini, kita mungkin lakukan komunikasi, wawancara dengan anak-anak untuk mendapat masukan ataupun pertanyaan dari anak-anak berkaitan dengan masalah yang kita munculkan di awal tadi. Misalnya contoh pertanyaan yang muncul, mengapa asap itu tidak boleh kita hirup?
Dan kemudian setiap anak kemudian diberikan KPD untuk mereka kerjakan tentang pemanasan global. Kemudian untuk mencari informasi tambahan dari guru, mereka juga nanti tentunya dengan bimbingan Bapak Ibu guru nanti membantu mereka untuk menjawab KPD yang ada. Kemudian di sini mereka sudah masuk dalam melakukan penyelidikan secara individu dengan bantuan guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dalam KPD. Kemudian mereka mulai mengasosiasi di sini, mengembangkan dan menyediakan hasil karya. Di sini kita juga harus menekankan kepada profil pelajar, yaitu berakhlak mulia. Mereka juga harus bersyukur, berterima kasih. Mereka hidup di tengah-tengah dunia ini dengan keberagamannya, dengan kondisi pemahaman yang berbeda-beda, dan bagaimana dengan kondisi lingkungan terjadinya pemanasan global saat ini, mereka harus bersyukur bahwa mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa menjalani hari hidup mereka ini karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kemudian di sini mereka sudah masuk dalam mempresentasikan KPD yang sudah mereka kerjakan. Nah, mempresentasikan di sini tidak boleh kita samakan dengan anak-anak yang lain, Bapak Ibu sekalian. Mempresentasikan dalam hal ini adalah saat kita komunikasi dengan Adriel ataupun Indri nanti, apa yang mereka sampaikan itu merupakan hasil presentasi mereka dari yang mereka kerjakan. Jadi tidak perlu kita samakan dengan anak-anak yang lain. Dalam hal ini presentasi berarti mereka harus tampil di depan kelas, bukan seperti itu Bapak Ibu. Komunikasi atau presentasi yang dimaksudkan di sini adalah saat kita bertanya kepada mereka dan mereka memberikan respon jawaban terkait dengan pemilihan gambar-gambar yang kita berikan, itu adalah jawaban mereka atau presentasi mereka terkait dengan gambar atau pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan dalam lembar kerjaan mereka. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagian tahapan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti di sini mereka juga mulai diarahkan untuk menentukan bagaimana dalam mengatasi akan pemanasan global saat mereka berada di jalan, apakah mereka menggunakan masker atau tidak. Nah, artinya saat mereka memilih jawaban yang tepat, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa mereka sudah memahami konsep materi yang sudah kita ajarkan, yaitu bagaimana mengatasi pemanasan global ini dalam hal tidak boleh menghirup akan asap, karena asap ini merupakan dalam hal ini pembakaran itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan anak. Saat yang menghirup asap berlebih itu akan menyebabkan sesak napas, dan dalam volume atau debit yang besar itu juga akan menimbulkan kematian. Kemudian kita lanjutkan ke bagian penutup. Setelah anak-anak sudah selesai proses akan setiap lembar kerja yang sudah kita berikan, kita mengarahkan mereka untuk masuk dalam kegiatan penutup, yaitu dengan bimbingan guru. Guru mulai memberikan penguatan, mereview kembali apa yang sudah anak-anak kerjakan, bahwa dalam menjaga lingkungan supaya terhindar atau mengurangi akan pemanasan global, tidak hanya beberapa orang, tapi itu semua juga butuh kerjasama dari mereka. Bagaimana mereka melakukan hal-hal kecil untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Misalnya mereka mengurangi membuang sampah sembarangan, itu adalah salah satu langkah untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian guru memberikan apresiasi di sini atau penghargaan dari setiap proses yang sudah anak-anak lakukan, sekecil apapun itu harus diberikan apresiasi. Sehingga dari apresiasi tersebut anak-anak juga dihargai, merasa dihargai, sehingga untuk proses pembelajaran yang kita lakukan ke depan mereka juga memiliki motivasi yang tinggi karena mereka merasa mereka juga diperlukan atau diperhatikan saat berada dalam kelas pembelajaran kimia. Kemudian setelah itu peserta didik melaksanakan refleksi dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Guru memberikan informasi terkait dengan rencana pembelajaran yang akan datang masih dalam materi yang sama, yaitu kimia di sekitar kita. Kemudian peserta didik bersama dengan guru berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan ditutup dengan mengucapkan salam. Bapak Ibu, di sini tim-timnya sudah menyiapkan contoh LKPD-nya. Kita bisa melihat gambaran LKPD yang sudah disiapkan.
Iya, Bapak Ibu dapat dilihat di sini lembar kerja peserta didik untuk anak Adria dan Ingrid. Di sini diberikan petunjuk saat diminta anak-anak untuk mengerjakan LKPD ini, guru bisa memberikan pertanyaan itu berupa wawancara. Jadi tidak perlu kita memperbanyak lembar kerja ini kemudian memberikan mereka untuk membaca kemudian menyelesaikan, tetapi bisa dengan pertanyaan-pertanyaan guna mereka menjawab akan pertanyaan yang diberikan. Misalnya di sini saat kita berkomunikasi dengan kedua anak tersebut, salah satu penyebab terjadinya pemanasan global itu karena adanya asap kendaraan bermotor. Nah, di sini kita kemudian memunculkan gambar alat-alat transportasi, kemudian kita minta mereka dari keempat gambar ini mana alat transportasi yang menghasilkan asap. Nah, kemudian mereka memilih di bagian kolom sebelahnya, misalnya pilihan pertama. Karena ini kan kita lakukan wawancara Bapak Ibu. Jadi saat kita menunjukkan gambar yang pertama, kalau dia jawab ya, berarti kemudian kita lakukan penilaian. Misalnya jawabannya benar untuk gambar pertama, dia katakan bahwa gambar pertama ini adalah kendaraan yang menghasilkan asap, maka poinnya adalah 1. Kemudian gambar kedua, dia mulai menyimpulkan lagi di sini. Dia dapat menentukan di sini dari gambar ini kira-kira alat transportasi ini menghasilkan asap atau tidak. Di gambar yang ketiga maupun di gambar yang keempat. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kira-kira saat dia berada di jalan, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus seperti pada gambar yang pertama ini tidak menggunakan masker saat berada di jalan, atau dia harus menggunakan masker saat berada di jalan? Sekali lagi ini kita munculkan dalam bentuk pertanyaan, komunikasi langsung dengan anak. Mereka langsung memilih dari kedua gambar yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian pertanyaan yang berikut, pemanasan global itu juga terkait juga dengan penebangan pohon. Nah, kita tampilkan dari kedua gambar ini mana dia pilih untuk melindungi dirinya, melindungi akan orang tua, melindungi akan bapak ibu guru, melindungi akan semua orang. Kira-kira gambar mana yang dia pilih untuk mengurangi terjadinya pemanasan global? Apakah dia melakukan penebangan pohon atau sebaliknya dia menanam pohon, anakan pohon untuk kehidupan dirinya yang lebih baik ke depan. Dalam hal ini untuk mencegah bahkan mengurangi terjadinya pemanasan global. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Halo. Baik, terima kasih Pak Daud. Berikan aplaus untuk Pak Daud yang sudah memaparkan contoh bagaimana kita menyusun modul pembelajaran yang adaptif seperti yang sudah kita dapat di IHT, di mana kita menyesuaikan dengan tingkat pemahaman daripada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi hal ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu tentunya untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas-kelas dengan peserta didik berkebutuhan khusus, di mana ada 2 modul ajar yang akan kita pakai, adalah modul ajar yang biasa dan 1 itu adalah modul ajar adaptif dikhususkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Prosesnya sudah kita dapat pada training kemarin. Dalam pelaksanaannya yang akan kita evaluasi di bulan Desember Bapak Ibu, di PMO yang akhir bulan Desember kita akan mengevaluasi dari apa yang sudah kita pelajari secara teori dan akan kita praktekkan. Baik, dengan demikian terakhir dalam kegiatan PMO kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah setia dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ida yang sudah menjadi koordinator dan akan terus pantau kegiatan ini sampai dengan bulan Desember. Terima kasih juga untuk Pak Daud yang sudah bersedia mempresentasikan untuk modul ajar yang sudah disusun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, Bapak Ibu.